Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak-anak Ibu, hari ini apa kabarnya semua? Ya, sebelumnya Ibu mau mulai kegiatan kita pada hari ini dengan membaca doa bersama-sama. Coba tolong ketua kelasnya Dina untuk pimpin baca doanya. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wabil islami dina wabil muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahmah matika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah. Oke, selanjutnya Ibu mau mengabsen. Siapa yang tidak masuk untuk hari ini? Indra. Keterangannya apa Indra? Izin. Siapa lagi? Acel dan Caca. Kenapa nggak masuk? Oh, ikut ini ya, mau ikut lomba ya? Oke. Najla, kenapa pakai sweater? Lain Ramadan. Oke, semoga cepat sembuh ya. Kalau rasanya nggak kuat, boleh izin ke UKS ya. Oke, semoga temannya yang sakit di rumah kita doakan sama-sama semoga cepat sembuh. Amin ya rabbal alamin. Oke, sekarang coba dilihat bajunya udah rapi. Dan coba dilihat di samping kanan kirinya apakah masih ada sampah, tolong dipungut dulu, dibuang ke tempat sampah. Oke, sudah bersih semuanya? Baiklah, untuk memulai pembelajaran kita, biar diberikan kemudahan, kelancaran dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama membaca surah pendek yaitu surah Ad-Duha bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhalam fahada wa wajadaka ailan fa'aghna fa'ammal yatima fala taqhar wa ammas sa'ila fala tanhar wa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, semoga dengan diawali dengan pembacaan ayat Al-Quran, pelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, baiklah, sebelum Ibu masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya dulu materi minggu lalu, ya. Apakah ada yang masih ingat materi minggu lalu tentang apa? Bersikap demokratis. Bersikap
demokratis. Itu terdapat dalam surah apa? Iya, masih ingat ya, alhamdulillah. Jadi minggu lalu kita sudah belajar tentang sikap demokratis ya, yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat 159. Nah, pada hari ini Ibu akan menyampaikan materi baru, yaitu salah satu rukun iman ya. Di depan sudah ada tulisan, coba dibaca sama-sama. Iman kepada hari akhir. Iya, Ibu mau tanya dulu, iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang ke? 5. Jangan lupa ya. Oke. Nah, adapun tujuan pembelajaran pada hari ini ada 2, yaitu setelah mendengarkan video dan mendengarkan penjelasan guru, siswa dapat menganalisis tanda-tanda kiamat dengan benar. Kemudian setelah berdiskusi dengan temannya, ya, siswa dapat menganalisis hikmah dari beriman kepada hari akhir dengan benar. Jadi ada 2, ya. Yang pertama nanti kamu menganalisis apa sih sebenarnya tanda-tanda kiamat atau hari akhir. Yang kedua, apa sih hikmah dari kita beriman kepada hari akhir. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya dulu, ada yang tahu nggak iman kepada hari akhir itu apa sih? Meyakini dan percaya bahwa Ya. alam dunia dan seisinya akan hancur. Iya. Beriman kepada hari akhir artinya mempercayai atau kata lain meyakini bahwa suatu saat dunia ini akan mengalami kehancuran, ya kan? Nah, kalau sekarang kamu udah ngelihat ada nggak tanda-tandanya? Ah, sekarang apa sih tanda-tanda kiamat, tanda-tanda hari akhir? Ada yang tahu? Banyak perempuan daripada laki-laki. Adanya banyaknya perempuan ya, anak perempuan daripada laki-laki. Kemudian? Sering terjadi bencana. Iya, sering terjadi bencana. Ternyata LC udah ini ya, udah bisa paham walaupun belum mendapatkan materi dari Ibu. Ya, tepuk tangan dulu untuk LC. Oke. Nah, jadi Ibu harapkan di sini Ibu mau memotivasi kalian ya agar aktif dalam pembelajaran hari ini karena akan Ibu tambah nilainya jika yang aktif. Kemudian kenapa Ibu minta kalian aktif? Karena sangat penting untuk kita pahami. Kenapa? Suatu saat kita akan menghadapinya, mengalaminya hari akhir ini. Maka dari itu apa yang seharusnya kita persiapkan? Apa yang harus kita tabung untuk kedepannya, untuk di akhirat nanti. Karena apa? Kita semua yang berada di dunia ini tidak kekal. Artinya semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini akan mati kecuali Allah. Oke. Nah, untuk itu di awal silakan semuanya, di sini Ibu ada video ya, ini untuk peta konsepnya ya untuk hari ini ya. Jadi kita akan belajar tentang tanda-tanda kiamat dan hikmahnya beriman kepada hari kiamat. Nah, Ibu ada video di sini. Ya. Kita saksikan bersama-sama videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, sebuah kepastian datangnya hari kiamat. Pada saat itu, kehidupan di bumi akan berakhir dan semua makhluk akan binasa. Datangnya hari kiamat telah disebutkan dalam Al-Quran. Apabila terjadi hari kiamat, tidak seorang pun dapat berdusta tentang kejadiannya. Al-Quran Surah Al-Waqiah ayat 1 hingga 2. Namun sebelum hari akhir itu datang, ada tanda-tanda yang diberikan. Lalu tanda-tanda apa? Ini dia ulasannya. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa klik subscribe, like, dan lonceng notifikasi untuk mendukung channel ini agar terus menyiarkan syiar Islam. Banyak terjadi pembunuhan. Banyaknya pembunuhan yang terjadi ternyata adalah salah satu tanda kiamat.
Hal ini terdapat dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan terjadi kiamat sehingga banyak terjadi haraj. Sahabat bertanya, apa itu haraj ya Rasulullah? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, haraj adalah pembunuhan. Hadits riwayat Muslim. Ilmu lenyap dari bumi. Ketika kiamat akan terjadi, ilmu akan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang akan banyak yang tersesat dan buta akan kebenaran. Kematian ulama adalah penanda bahwa ilmu menghilang. Ulama yang dijadikan sebagai guru pada akhirnya hidupnya akan berakhir cepat atau lambat. Dalam kitab Asy-Syahid dari Abdullah bin Amr, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sungguh Allah tidak mencabut ilmu dari hati manusia dengan mengangkatnya ke langit, tapi ia mencabut ilmu melalui kematian ulama. Hingga ketika tidak lagi ada seorang alim pun, orang-orang mengangkat orang-orang jahil sebagai pemimpin. Mereka kemudian ditanya, lalu mereka memberi fatwa tanpa ilmu. Mereka pun tersesat dan menyesatkan. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Ibnu Majah. Gunung di Mekah mulai berlubang. Jika gunung-gunung di Mekah sudah berlubang, waspadalah kita. Kiamat akan segera datang. Gunung-gunung di Mekah kini sudah berlubang. Terbukti dengan adanya terowongan yang ada di sana. Saking banyaknya terowongan di Mekah sehingga kota ini dijuluki sebagai kota terowongan. Tahun 2011 Mekah sudah punya terowongan sebanyak 55. Ada terowongan untuk pejalan kaki dan kendaraan bermotor. Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la ibnu Atah dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari aku menuntun tali kekang unta Abdullah ibnu Amr. Lalu beliau berkata, bagaimana pendapat kalian jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih menumpuk? Mereka menjawab, oleh kita yang beragama Islam? Beliau menjawab, benar, kalian yang beragama Islam. Seseorang bertanya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Mekah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Berlomba bangun masjid mewah. Lihatlah, masjid-masjid sekarang dibangun besar dan mewah, namun hanya sedikit yang menjadi jamaahnya. Orang-orang lebih suka mengunjungi tempat perbelanjaan seperti mal. Jika orang-orang sudah berlomba dalam membangun masjid mewah, itu adalah salah satu tanda kiamat. Hal ini sesuai sabda Nabi Muhammad SAW dari Anas radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, di antara tanda kiamat adalah bahwa manusia saling membanggakan dalam keindahan masjid. Hadis riwayat Ahmad, An-Nasai, dan Ibnu Hibban. Banyaknya gempa bumi. Salah satu tanda kiamat yang disebutkan adalah banyaknya terjadi gempa bumi. Di Indonesia, gempa sudah beberapa kali terjadi, seperti di Palu. Bahkan BMKG mencatat ada 673 gempa yang terjadi selama Agustus 2019. Maraknya terjadi gempa merupakan salah satu tanda kiamat. Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW. Tidak akan tiba hari kiamat hingga banyaknya terjadi gempa bumi. Hadis riwayat Bukhari. Bertebaran fitnah dan berita bohong. Fitnah dan kabar bohong adalah hal yang menjadi tanda kiamat. Berita bohong atau biasa disebut hoax digunakan untuk kepentingan pribadi maupun kelompok. Hati-hatilah terhadap berita bohong karena itu adalah salah satu tanda kiamat. Jabir ibnu Samurah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, menjelang kiamat akan muncul para pendusta. Waspadalah terhadap mereka. Hadis riwayat Muslim.
disia-siakannya amanah. Tersandung kasus korupsi, suap, dan skandal lain adalah bukti bahwa pemimpin sudah menyanyiakan amanah yang diberikan rakyat kepadanya. Orang-orang yang diberi amanah bukanlah orang-orang yang memiliki kompetensi. Jika hal ini terjadi, inilah tanda kiamat. Hal ini sudah dijelaskan lewat hadis Rasulullah SAW. Dari Jabir radhiyallahu an berkata, tatkala Nabi SAW berada dalam suatu majelis sedang berbicara dengan sahabat, maka datanglah orang Arab Badui dan berkata, kapan terjadi kiamat? Rasulullah SAW terus melanjutkan pembicaraannya. Sebagian sahabat berkata, Rasulullah SAW mendengar apa yang ditanyakan tetapi tidak menyukai apa yang ditanyakannya. Berkata sebagian yang lain, Rasulullah SAW tidak mendengar yang ditanyakan. Setelah Rasulullah SAW menyelesaikan perkataannya, beliau bertanya, mana yang bertanya tentang kiamat? Berkata lelaki Badui itu, saya wahai Rasulullah SAW. Rasul SAW berkata, jika amanah disia-siakan, maka tunggulah kiamat. Bertanya, bagaimana menyanyiakannya? Rasulullah SAW menjawab, jika urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW mengabarkan kepada manusia bahwa salah satu tanda hari kiamat adalah dibangunnya banyak bangunan tinggi yang melebihi tinggi gunung. Saat di zaman Nabi, Mekah masih tandus. Tak terbayang akan banyak bangunan tinggi menjulang. Namun saat ini sudah berdiri Mekah Royal Clock Hotel Tower yang memiliki ketinggian 601 meter. Bangunan ini adalah bangunan jam terbesar di dunia dan menjadi bangunan tertinggi kedua setelah Burj Khalifa di Dubai. Mengenai hal ini, Nabi pernah didatangi Jibril dan bertanya beberapa hal, termasuk tanda kiamat. Beliau menjawab, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir, dan pengembala kambing kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Dalam hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang yang tidak memakai sandal dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Musnad Ahmad. Pasar berdekatan. Tanda kiamat lain yang disebutkan dalam hadis adalah pasar-pasar berdekatan. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, hari kiamat belum akan terjadi sampai berbagai fitnah, malapetaka bermunculan, kebohongan merajalela, dan pasar-pasar menjadi saling berdekatan. Hadis riwayat Ahmad. Dalam hadis tersebut adalah semakin dekatnya waktu tempuh antar wilayah atau antar kota karena kecanggihan teknologi. Pasar dikatakan berdekatan bisa dilihat dari 3 faktor, yaitu fluktuasi harga yang diketahui secara cepat. Kedua, perjalanan dari pasar yang satu dengan yang lain dapat ditempuh dengan cepat. Dan ketiga, perbedaan harga komoditas tak terlalu jauh. Munculnya kaum Khawarij. Sahabat beriman, salah satu tanda akan datangnya kiamat adalah munculnya fitnah dari berbagai sisi. Salah satunya dari kaum Khawarij. Orang-orang Khawarij ini adalah orang yang luar biasa ibadahnya, sholatnya, puasanya, dan bacaan Al-Qur'annya. Sayangnya, kaum ini suka mengkafirkan para muslim yang melakukan dosa besar, seperti berbohong dan berzina. Kaum ini juga menyatakan keluar dari pemerintahan yang dipimpin oleh orang muslim. Kemunculan kaum Khawarij sudah disebutkan dalam hadis Rasulullah SAW. Akan keluar di akhir zaman kelompok orang yang masih muda, bodoh, dan mereka mengatakan sesuatu dari firman Allah. Keimanan mereka hanya sampai di tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti anak panah keluar dari busurnya. Di mana saja kami jumpai, maka bunuhlah mereka. Siapa yang membunuhnya akan mendapat pahala di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari. Sahabat beriman, itulah beberapa tanda kiamat yang sudah nampak di depan mata.
berakhirnya kehidupan di bumi memang masih menjadi misteri dan akan selalu diperbincangkan. Tak ada yang tahu pasti kedatangan hari akhir ini. Namun Rasulullah sudah memberitahu tanda-tanda datangnya hari kiamat tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat beriman, jangan lupa berbagi informasi dengan share video ini, karena sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nah anak-anak, tadi kita sudah sama-sama menyaksikan video ya, bagaimana tanda-tanda hari kiamat dan apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari mempelajari iman kepada hari kiamat. Nah, tadi Ibu sudah menyuruh kalian untuk memperhatikan dengan benar, mengamati ya. Coba Ibu mau tanya dulu di sini ya, sebelum Ibu bagi kelompok, apakah ada yang kurang dipahami atau kurang jelas dari video yang Ibu tampilkan? Jelas, paham? Alhamdulillah, berarti tidak ada masalah dengan videonya ya. Jadi untuk sekarang ya, Ibu mau membagi kelas menjadi 2 kelompok ya, kelompok A dan kelompok B dengan cara berhitung saja ya. Berhitung 1 sampai 2, 1 dan 2 sampai ke belakang. Oke, dimulai dari kanan Ibu, dari sini. Silakan. 1. Oke, kelompok 1 membentuk kelompoknya di sebelah sini, kelompok 2 di sini. Silakan dari sekarang. Bentuk lingkaran ya. Sudah membentuk lingkaran. Nah, di mejanya disatukan. Oke, sudah. Nah, sekarang semuanya udah duduk di kelompoknya masing-masing. Nah, kemarin Ibu ada perintahkan kalian untuk membawa beberapa laptop ya kan? Nah, hari ini laptopnya digunakan. Nah, apa saja instruksinya? Ibu di sini ada handout materi tentang beriman kepada hari akhir. Kemudian ada LKPD juga di sini, apa langkah-langkah yang harus kamu kerjakan di dalam LKPD ada semuanya. Jadi tugas kamu adalah ya, yang pertama membaca dulu handout yang udah Ibu bagikan. Kemudian yang kedua, membuat mind map, gambar dan ataupun bentuk media yang lain yang dibuat dalam bentuk PPT, kemudian itu nanti kamu presentasikan di depan kelas. Paham? Nah, buat dalam bentuk yang menarik, buat dalam bentuk yang sekreatif mungkin. Paham sekarang? Nah, kemudian kamu bisa ngambil materinya, bahannya tidak hanya di dalam handout saja atau di buku paket kamu, tetapi juga bisa kamu cari di sumber-sumber yang lain atau referensi lain. Misalnya dari internet, dari HP boleh. Ya, selama yang kamu buka di HP adalah tentang materi hari ini, bukan buka yang lain ya. Paham? Oke, ini Ibu bagikan handoutnya ya. Kalian boleh dibaca di sini dan EKPD-nya dan silakan keluarkan laptopnya masing-masing. Oke? Oke, waktunya sudah habis untuk membuat PPT-nya ya, membuat medianya. Sekarang ya, sebagaimana yang udah Ibu bagi tadi, kelompok 1 dan 2, maka kelompok 1 dahulu yang maju untuk presentasi, sedangkan kelompok 2 ya, silakan mengamati hasil kerja temannya, hasil presentasi temannya. Jika ada yang mau menanggapi atau bertanya boleh ya, harus aktif di sini. Oke, silakan perwakilan dari kelompok 1 maju. Ya, silakan maju.
Bawa sih. Ya, silakan tolong kelompok yang berada di sini sebagai audiennya mendengarkan presentasi temannya dari kelompok 1. Oke, silakan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat. Yang pertama, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubra. Kiamat sugro. Tanda-tanda kiamat sugro. Yang pertama, diutusnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, para pemimpin dari golongan rendahan. Yang ketiga, pengembala jadi jutawan. Yang keempat, banyak anak durhaka kepada orang tua. Nah, perhatikan itu ya. Jadi kalau anak banyak yang durhaka pada orang tua sudah tanda-tanda kiamat. Kemudian yang kelima, 11 peristiwa besar. Selanjutnya adalah tanda-tanda kiamat besar. Yang pertama, Al-Mahdi turun. Yang kedua, turunnya Dajjal, Isa Al-Masih, Yajuj wa Majuj, binatang dari perut bumi, dan terbitnya matahari dari barat. Sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sampai di sini apakah ada yang mau ditanggapi? Silakan, atau ada yang mau bertanya? Silakan angkat tangannya. Oke, silakan. Silakan, siapa yang mau bertanya? Oke, silakan Najla. Ya, bagus sekali ya pertanyaannya. Pertanyaan dari Najla, apakah kita kan sekarang banyak sekali mengalami musibah ya, terutama banyaknya terjadi banjir di mana-mana. Kemudian barusan terakhir yaitu gempa bumi. Apakah itu termasuk tanda-tanda kiamat kata temannya? Ya, termasuk yang seperti yang kita lihat di video tadi. Ya. Kan ada tuh katanya tanda-tandanya tuh banyak terjadi gempa bumi. Iya, betul sekali ya. Jadi benar, gempa bumi merupakan salah satu ya tanda-tanda kecilnya. Dan itu juga merupakan kiamat kecil atau sugro. Oke, ada lagi? Sudah, oke. Ada lagi? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada kita tutup. Untuk kelompok 1 silakan boleh ditutup dulu. Kami dari kelompok 1 sekali. Jika ada yang kurang dan salah kata, mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan lagi untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya kita lanjutkan kelompok 2. Silakan maju mewakili dari kelompoknya untuk mempresentasikan hasil kerjanya. Oke, silakan kelompok 2. Ingat ya, harus aktif dalam bertanya maupun menanggapi. Oke, siapa yang main? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil kerja kami.
Ya, silakan. Apakah ada yang bertanya? Jadi kelompok 2 tadi udah menjelaskan hikmah dengan dari apa yang sudah kalian pelajari hari ini, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Apakah sudah jelas? Ada yang mau menanggapi? Ada? Sudah jelas? Oke, alhamdulillah kelompok 2 katanya sudah jelas. Ya, karena memang materi untuk hikmah ini kan penerapan kita ya, penerapan kita dalam sehari-hari. Oke, kita kasih tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Oke, ya, tadi 2 kelompok sudah menjelaskan hasil analisisnya dan hasil kerjanya. Ibu anggap apa yang sudah kamu tampilkan, apa yang sudah kamu buat itu sudah lebih daripada baik ya, sudah bagus dan sudah sangat kreatif dalam membuat hasil presentasinya, dan hasilnya juga sudah sangat baik. Oke, nah untuk sekarang Ibu ada sedikit mau mengklarifikasi, ada beberapa tadi penjelasan kamu yang masih sedikit kurang. Sebelumnya Ibu mau menjelaskan sedikit apa itu iman kepada hari akhir. Tadi sudah dijelaskan ya sama teman kamu Elsie bahwa iman kepada hari akhir itu percaya akan datangnya hari kiamat ya. Secara umumnya ya, bahwa kita harus percaya dan yakin seluruh alam semesta dan isinya akan hancur suatu saat nanti, dan setelah itu akan ada kehidupan yang kekal yang namanya akhirat. Oke. Kemudian ada 2 macam kiamat, ada kiamat sugro dan ada kiamat kubro. Nah, kiamat sugro ini tadi yang sudah oleh Najla sebutkan ya, yaitu kiamat kecil di mana terjadinya kerusakan yang dialami sebagian alam di setiap waktu. Contohnya gempa bumi, banjir, tanah longsor, itu termasuk daripada kiamat kecil. Kemudian kiamat besar, nah ini kiamat yang udah nggak ada lagi pertolongan yang bisa menolong kita. Kalau kiamat kecil masih ada ya, masih ada yang bisa menolong kita. Kalau misalnya qadarullah kita masih bisa selamat ya kan. Nah sedangkan kiamat kubro tidak ada lagi, karena apa? Seluruh alam semesta sudah hancur. Kemudian, nah ini contoh kiamat sugro ya, kiamat kecil ada banjir, kematian, gunung meletus, dan tsunami. Nah, ini tanda-tanda kiamat kubro. Tadi sudah banyak disebutkan oleh kelompok 1, ya. Nah, di sini ada kiamat, tanda-tanda kecilnya, banyaknya wanita yang melahirkan. Kemudian pengembala kambing hidup mewah di gedung yang megah, tadi juga sudah ada disebutkan. Banyaknya terjadi perjudian, minuman keras, perzinahan, sulit mendapatkan orang yang menerima sedekah, waktu sangat berjalan cepat rasanya kan. Kemudian banyaknya wanita dibandingkan laki-laki, sekarang udah kelihatan kan. Banyaknya pembunuhan dan bunuh diri ya, yang baru saja terjadi kemarin ya, bom bunuh diri. Kemudian munculnya nabi palsu dan gempa bumi. Sebenarnya dari sekian ini kira-kira menurut kamu udah berapa persen yang sudah terjadi? Sudah 90 ya, 90%. Nah, kemudian tanda-tanda besarnya adalah yang pertama matahari terbit dari barat. Kemudian munculnya binatang raksasa, munculnya Dajjal, munculnya Ya'juj dan Ma'juj yang suka, yaitu kaum yang suka membuat kerusakan, dan turunnya Nabi Isa alaihissalam. Nah, kemudian apa saja dari hikmah kita mempelajari beriman kepada hari kiamat atau hari akhir? Banyak sekali di sini ya. Ibu rangkum saja. Ya, tidak meniru pola hidup orang kafir, meningkatkan ketakwaan, selalu berusaha berbuat baik, berjihad di jalan Allah, tidak pelit dan senantiasa memberikan infak atau sodako. Lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu itu. Karena apa? Ngerasa nih pasti apa yang kita lakukan baik dan buruk itu dicatat oleh malaikat. Kemudian seringlah bertaubat kepada Allah ya. Karena apa? Semakin sering kita bertaubat maka iya ya. Kemudian lapang dada, ikhlas, dan memperjelas tujuan hidup manusia di dunia. Nah, mungkin hanya ini yang dapat Ibu sampaikan. Sampai di sini apakah ada yang ditanyakan? Tidak, berarti udah paham, udah jelas? Alhamdulillah. Baiklah,
Kalau sudah paham, Ibu masuk kegiatan ke penutup karena waktu kita juga sudah mau habis. Ya, coba sebelum Ibu evaluasi, Ibu mau tanya dulu, siapa di sini yang bisa menyimpulkan pelajaran hari ini? Oke, angkat tangannya. Oke. Silakan. Siapa? Ya, silakan. Silakan Najla. Kesimpulan yang pertama apa? Kesimpulan yang pertama, kita tahu bahwa kiamat terbagi menjadi dua, yaitu sugro dan kubro. Iya. Terus tanda-tanda kiamat tuh kita juga tahu, baik yang tanda kecil maupun tanda-tanda besarnya. Iya. Tanda kecil itu Contohnya apa saja? bencana alam, Iya. banjir, tanah longsor, gempa, dan tsunami. Atau yang tanda-tanda besarnya itu munculnya dajjal, munculnya api, turunnya dan bisa. Oke, ya bagus, tepuk tangan untuk Najla. Oke, selanjutnya yang bisa menyimpulkan yang kedua. Oke, silakan Elci. Iman kepada hari kiamat adalah mempercayai dan meyakini bahwa hari kiamat pasti akan terjadi di suatu hari nanti. Iya. Hari kiamat dibagi menjadi dua, ada kiamat kubra dan ada kiamat sugra. Oke, tepuk tangan buat Elci. Kemudian masih kurang nih. Satu lagi kesimpulannya. Hikmah, Iya, apa hikmahnya? Yang pertama, kita lebih iya lebih meningkatkan ketakwaan. Kemudian berhati-hati dalam berbuat beramal soleh, berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Oke, tepuk tangan dulu untuk semuanya. Oke, sekarang Ibu rasa sudah mantap semuanya ya materi hari ini. Oke, sebelumnya kita tutup, Ibu mau evaluasi dulu, melakukan evaluasi. Ya, silakan semuanya ngadep ke depan. Tadi Ibu sudah membagikan LKPD-nya. Silakan sekarang diisi LKPD-nya. Di situ ada soal tes formatif. Kemudian diisi, Ibu kasih waktu 10 menit kalau sudah dikumpulkan. Oke, sudah selesai waktunya ya, sudah habis. Silakan dikumpulkan semuanya tugasnya ya. Oke. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Oke, Ibu cek ya, cek dulu gimana hasilnya. Oke, kayaknya hasilnya sudah bagus-bagus semua nih. Ya. Nah, dari evaluasi yang Ibu lihat semuanya sudah lumayan bagus ya, hasilnya sudah bisa menjawab soal dari Ibu. Itu artinya dengan adanya pelajaran hari ini kalian bisa mengambil manfaatnya ya. Kemudian bisa kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini kamu ambil yang baiknya, kemudian bisa diambil hikmahnya juga. Nah, untuk tugas minggu depan ya, tugas minggu depan adalah silakan kalian cari ya, kalian cari contoh perilaku yang menunjukkan beriman kepada hari akhir ya. Minggu depan kita akan belajar tentang contohnya ya, contoh perilaku beriman kepada hari akhir. Oke, sebelum mengakhiri pelajaran hari ini, Ibu mau memotivasi kalian dengan adanya pelajaran iman kepada hari akhir ini. Ibu harapkan setelah kamu mengambil hikmahnya, kamu amalkan dalam kehidupan sehari-hari agar apa? Agar kamu punya bekal kelak di akhirat ya, yang lebih banyak ya, banyaklah melakukan kebaikan, kurangi bahkan hilangkan ya, hilangkan perilaku-perilaku yang tidak baik yang dapat menyesatkan kamu, yang dapat menjerumuskan kamu ke dalam kemaksiatan. Apalagi usia kamu adalah usia remaja di sini, di mana mudah sekali dalam mendapatkan pengaruh dari luar. Ya, jadi kamu harus bisa membentengi diri kamu. Oke, sebelum mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, marilah kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
wabarakatuh.